Terima kasih Anda sudah melihat menu software perpustakaan di Jilid 2010. Untuk informasi pembelian software, silakan menghubungi IT Brain Indonesia di nomor 081938483780 atau silakan klik website kami di www.myitb.com. Kita akan lihat software perpustakaan. Ini adalah tampilan dari software perpustakaan di Jilid 2010 yang dibeli oleh Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Kita akan melihat menu-menu yang ada, di antaranya adalah setting. Setting ini digunakan untuk memasukkan setting dasar dari perpustakaan seperti ini. Ini adalah identitas perpustakaan. Kemudian kita akan melihat menu daripada user. Ini adalah user yang boleh login ke program. Kita bisa menambahkannya dengan klik tambah dan seterusnya. Kemudian terdapat menu otoritas user. Otoritas user ini adalah otoritas yang boleh menggunakan program sesuai dengan pilihan menu yang diizinkan. Cara menambahkannya dengan klik tambah, kemudian generate hak pengguna dan seterusnya. Berikutnya adalah koneksi database. Koneksi database bisa digunakan untuk klien server. Jika database terdapat di server, maka klien tinggal mengkoneksikannya dengan menu koneksi database. Jadi di Jilid 2010 sudah memungkinkan untuk digunakan pada klien server. Selanjutnya adalah menu buku. Di sini terdapat menu lokasi untuk masukkan semua lokasi dari penyimpanan buku. Kemudian menu selanjutnya adalah setting DDC. Dengan menambahkan setting DDC, maka di Jilid 2010 sudah bisa digunakan untuk memasukkan kategori buku sesuai dengan standar Dewey. Berikutnya adalah kategori. Ini adalah kategori buku untuk mengelompokkan buku-buku yang ada di perpustakaan sesuai dengan kategori buku yang ada. Berikutnya adalah menu import Excel. Digunakan untuk memasukkan buku-buku yang sudah kita simpan di Excel untuk dimasukkan ke Digilib 2010. Berikutnya lagi adalah input data buku. Dengan memasukkan data buku seperti ini, kita akan melihat kode buku, ISBN, judul buku, pengarang, penerbit, kolasi, edisi, tanggal terbit, harga buku. Kemudian di sini terdapat lokasi, kategori, nomor dirisi, lokasi, dan seterusnya. Kita bisa masukkan foto atau gambar buku dengan mengklik cari gambar. Kita bisa masukkannya dengan hasil scanan, atau kita bisa menggunakan webcam untuk mengcapture dari sampul buku. Selanjutnya terdapat menu cetak barcode. Di sini terdapat satu barcode untuk mencetak hanya satu buku yang terpilih. Caranya adalah klik seperti ini. Kemudian mau mencetak semua barcode, klik seperti ini. Barcode ini bisa menggunakan printer biasa. Jadi printer biasa sudah bisa mampu membaca cetakan buku. Ini kemudian kita tempel di buku agar bisa di-scan menggunakan barcode. Kemudian kita juga bisa mencetak semua buku. Caranya di sini. Kemudian kita akan klik cetak. Seperti ini adalah jumlah buku yang ada di perpustakaan. Selanjutnya dapat pencarian. Kita bisa menggunakan pencarian berdasarkan kode buku, kemudian judul buku atau pengarang. Berikutnya kita akan melihat menu anggota. Pada menu anggota terdapat menu jenis anggota. Dimasukkan untuk memasukkan jenis-jenis anggota, apakah dia termasuk anggota reguler, jenis anggota khusus, atau tertentu. Langkah selanjutnya adalah memasukkan buku. Kita bisa menggunakan cara import Excel. Jika kita mempunyai daftar anggota di Excel, kita bisa mengimportnya langsung ke program melalui menu import Excel anggota. Selanjutnya terdapat menu input data anggota. Caranya seperti ini. Kita bisa mengklik. Kemudian kita akan melihat ini adalah kolom-kolom isian untuk nomor anggota. Di sini terdapat ID anggota, nama lengkap, tempat lahir, alamat, kota, nomor telepon, nomor HP, dan seterusnya. Kita bisa memasukkan foto dengan cara hasil scan atau menggunakan webcam. Caranya cari foto, kemudian kita pilih device webcamnya di sini, kemudian kita ambil gambar dan simpan ke program. Selanjutnya terdapat menu cetak kartu. Di sini kita bisa mencetak kartu anggota. Pilih satu kartu untuk anggota yang terpilih, kemudian kita klik cetak. Ini adalah hasil dari kartu anggota. Kemudian terdapat semua kartu. Jika semua anggota yang ada di perpus, kita akan mencetakkannya. Tinggal klik cetak semua kartu seperti ini. Kita juga bisa mencetak semua daftar anggota yang ada di perpustakaan. Caranya adalah klik pilih semua cetak, kemudian kita klik cetak. Hasilnya seperti ini. Kemudian terdapat pencarian untuk nomor anggota atau nama anggota. Selanjutnya dapat sirkulasi buku untuk peminjaman buku. Kita klik peminjaman buku seperti ini. Kemudian kita klik seleksi data untuk mencari nomor anggota yang akan meminjam. Di sini akan langsung memasukkan ke nomor anggota.
Kemudian akan kita cari kode bukunya. Jika kita punya barcode, kita tinggal scan saja, tidak perlu mencari menggunakan klik cari seperti ini. Ini adalah anggota yang meminjam, kemudian di sini adalah kode buku yang dipinjam. Kita tinggal mengklik pinjam. Kemudian kita akan mencetak bukti peminjaman dengan cara klik cetak, akan tampil seperti ini adalah bukti peminjaman. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa keluar dari menu pinjam, kemudian kita melihat pengembalian buku. Kita akan bermenu pengembalian buku, kita akan mencari anggota yang meminjam buku di sini. Kemudian kita akan melihat kode buku yang dipinjam. Di sini terdapat 2 buku. Kemudian kita akan klik kembali di sini. Kemudian kita bisa mencetak bukti pengembalian buku. Selanjutnya terdapat menu laporan. Menu laporan ini digunakan untuk melihat daftar anggota yang meminjam buku. Kemudian menu histori peminjaman untuk melihat buku-buku apa saja yang pernah dipinjam. Di sini terdapat 2 buku yang pernah dipinjam. Kemudian kita bisa mencetaknya. Ini adalah buku yang pernah dipinjam. Kemudian di sini terdapat menu untuk mencetak data sesuai dengan tanggal mulai sampai tanggal akhir. Kita bisa membuat laporannya mingguan untuk 7 hari atau bulanan untuk waktu 30 hari. Kemudian di sini terdapat menu tunggaan buku untuk melihat buku-buku yang belum dikembalikan sampai batas peminjaman selesai. Kemudian terdapat menu buku hilang untuk melihat buku yang hilang di perpustakaan. Kita masukkan di sini agar buku yang hilang tersebut tidak dapat dipinjam. Kemudian di sini juga terdapat anggota nonaktif untuk menonaktifkan anggota, sehingga anggota yang nonaktif tidak boleh meminjam buku kembali. Kemudian di sini terdapat menu utilitas untuk memasukkan backup database. Kita bisa membackup database di sini. Kemudian kita mencari di mana kita akan meletakkan backup dari database. Ini digunakan jika sewaktu-waktu komputer perpustakaan rusak, maka kita masih punya database sehingga tidak perlu entry ulang lagi. Kemudian terdapat menu restore database untuk mengembalikan database yang sudah di backup ke program kembali. Selanjutnya terdapat menu buku hilang. Ini adalah buku-buku yang akan kita masukkan detailnya. Jadi dengan memasukkan detail buku hilang, maka buku hilang tersebut tidak dapat dipinjam kembali. Dan ini adalah anggota nonaktif untuk memasukkan anggota yang nonaktif dari perpustakaan. Di samping itu masih terdapat menu-menu utama yang bisa digunakan secara langsung tanpa mengklik menu di atas. Jadi terdapat menu pencarian buku. Klik cari buku seperti ini untuk mencari buku. Untuk melihat detailnya seperti ini. Ini digunakan untuk pengunjung. Kemudian di sini terdapat menu cari anggota untuk mencari anggota perpustakaan. Kemudian kita lihat detail anggotanya. Kemudian terdapat menu input buku untuk masukkan menu buku. Kemudian input anggota untuk masukkan menu anggota, jadi anggota perpustakaan. Kemudian menu peminjaman kita sama seperti tadi. Ini adalah menu peminjaman untuk memasukkan proses peminjaman buku di perpustakaan dan pengembalian buku untuk melihat atau mengembalikan buku yang dipinjam oleh anggota. Kemudian terdapat menu tunggaan untuk melihat buku-buku yang belum dikembalikan sampai batas waktu pengembalian. Kemudian logout program dan tentang program. Anda bisa membeli software ini dengan menghubungi 0819 3848 3780 atau klik website di www.myitb.com. Kemudian jika kita logout dari program, kemudian di sini masih terdapat menu cari buku. Jadi dengan logout, maka menu cari buku ini bisa kita letakkan untuk pengunjung untuk mencari buku yang ada di perpustakaan. Terima kasih Anda sudah melihat software perpustakaan di Jilid 2010. Untuk informasi pembelian, silakan menghubungi IT Brain Indonesia di 0819 3848 3780 atau silakan kunjungi website kami di www.myitb.com. Terima kasih.